Yang pertama, siapkan air panas di dalam panci, kemudian masukkan mangkuk berisi 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu tambahkan 75 gram coklat DCC yang sudah disisir seperti ini. Selanjutnya ini akan kita tim di atas air panas sambil terus diaduk-aduk sampai semuanya meleleh dan tercampur rata. Nah, setelah disisinya semuanya meleleh dan tercampur rata seperti ini, kemudian kita angkat dan kita akan dinginkan di suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk Black Forest dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian ketiga bahan kering ini kita ayak bersamaan. Oke, setelah selesai, kemudian kita aduk semua ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas. Tambahkan 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak, kemudian bisa matikan mixernya. Selanjutnya saya akan masukkan coklat DCC dan minyak yang tadi sudah kita tim. Ini saya masukkan dalam keadaan hangat-hangat kuku. Saya juga menambahkan 1 sendok makan pasta Black Forest. Lalu kita mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah. Ini cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Tidak perlu terlalu lama. Ini kita mixer kurang lebih sekitar 2 menit saja sudah cukup ya teman-teman. Oke, setelah selesai bisa matikan mixernya. Dan selanjutnya saya akan masukkan semua bahan kering yang tadi sudah kita campur jadi satu ya. Lalu kita akan mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih 10 detik saja sudah cukup ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini udah selesai, bisa matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum benar-benar tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna ya. Kita aduk-aduk pelan saja seperti ini. Oke, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 24 x 24 cm dan tingginya 5 cm. Di bagian bawah loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti. Bagian pinggirannya tidak saya oles sama sekali ya. Selanjutnya kita bisa tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah selesai jangan lupa diratakan dan dihentakkan. Sekarang ini siap kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan mendidih airnya. Kemudian bisa kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah berada di bagian tengah, ini bisa kita tutup dan kita akan kukus selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 35 menit bisa dibuka.
Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mulus sekali ya, mengembang sempurna. Benar-benar ini mantap banget. Siap kita angkat dan kita akan keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan pisau. Wow, setelah keluar dari loyang kelihatan hasilnya cantik banget ya. Jangan lupa lepas kertas rotinya. Ini super duper mantap banget, lembut dan empuk. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu ya. Nah, setelah cake Black Forest-nya ini dingin, saya akan memotongnya. Saya akan bagi menjadi 9 bagian sama rata. Yang pertama ini aku potong menjadi 3 bagian sama rata dulu seperti ini. Nah, setelah terbagi 3 sama rata, kita balik dan kita potong kembali seperti ini. Jadi nanti hasilnya 9 potong ya teman-teman. Nah, ini untuk serat bagian dalamnya super duper halus sekali, kelihatan lembut ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan topping menggunakan coklat filling atau coklat pasta seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan glaze coklat atau selai coklat juga boleh ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian bagian pinggirannya saya taburi dengan kacang cacah. Untuk yang terakhir, saya semprot bagian tengah menggunakan buttercream. Dan saya beri selai stroberi supaya warnanya lebih cantik. Selanjutnya kita akan kemas menggunakan box styrofoam seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep ide jualan bento cake coklat Black Forest yang modalnya sangat ekonomis, bikinnya sangat mudah, simple, nggak pakai ribet. Satu resep hasilnya jadi 9 box seperti ini ya. Cantik-cantik banget. Bisa untuk ide jualan, bisa juga untuk ide kue ulang tahun sederhana ala rumahan ya. Cantik banget, kita bisa kemas seperti ini. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya ya. Nah, ini akan aku cobain. Teksturnya sangat kelihatan halus dan lembut banget teman-teman. Bismillah. Wow, ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lembut, empuk, super duper nyoklat. Bener-bener ini nyoklat banget, moist dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan. Mantap banget ya, sangat recommended untuk pemula. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas. Tambahkan 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak. Kemudian bisa matikan mixernya. Di tahap selanjutnya saya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air. Kemudian masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng.
Selanjutnya, saya akan mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer selama kurang lebih 2 menit saja sampai semuanya tercampur rata. Oke, setelah kurang lebih kira-kira 2 menit ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Kemudian matikan mixer. Selanjutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, saya akan mixer kembali adonan ini, tapi sebelum mixernya dinyalakan, kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berterbangan. Setelah selesai, nyalakan mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer cukup sebentar saja ya teman-teman. Benar-benar sebentar saja, paling cuma 10 detik saja sudah cukup. Nah, ini udah selesai, lalu matikan mixer. Dan kita akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum benar-benar tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna ya. Kita aduk pelan-pelan saja seperti ini. Oke, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Setelah adonannya terbagi dua sama rata, untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan untuk yang kedua saya menambahkan 1 sendok teh pasta dark coklat. Lalu aduk kembali adonan ini sampai semuanya tercampur rata dengan pastanya ya. Nah, setelah selesai seperti ini lalu kita sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 24 x 24 dan tingginya 5 cm. Di bagian bawah ini sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis dan saya lapisi dengan kertas roti. Untuk bagian pinggirannya seperti biasa tidak saya olesi sama sekali karena adonan ini akan kita lapis nantinya ya. Nah, ini saya tuang adonan yang pertama yaitu adonan yang rasa coklat. Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini ya. Dan setelah rata nanti jangan lupa dihentakkan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan mendidih airnya, kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai tutup rapat dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa dibuka. Hasilnya cantik banget, mulus sekali, mengembang sempurna ya. Sekarang kita akan tuang adonan yang rasa pandan. Sebelum adonannya kita tuang, aduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah, kita tuang semuanya dan jangan lupa kita ratakan. Oke, setelah rata dan selesai seperti ini, selanjutnya ini akan kita kukus kembali selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget, mulus sekali, mengembang sempurna ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan saya akan keluarkan dari loyang. Sebelum bolunya dikeluarkan, bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan pisau ya. Wow, setelah keluar dari loyang, hasilnya cantik banget, mulus sekali. Jangan lupa kita lepas kertas rotinya. Benar-benar mulus banget, cantik sekali ya teman-teman. Super empuk. Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu sebelum kita topping. Oke, setelah bolunya dingin, sekarang ini akan saya potong. Saya akan bagi bolunya menjadi 9 bagian sama rata ya. Yang pertama kita bagi dulu menjadi 3 bagian sama rata seperti ini. Selanjutnya kita balik dan kita potong kembali seperti ini. Jadi nanti hasilnya 9 potong ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasil serat bagian dalamnya. Kelihatan halus dan super lembut banget ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai menoppingnya. Untuk yang pertama saya akan topping dengan glaze coklat. Kita beri glaze coklat kurang lebih 1 sendok teh saja sudah cukup, lalu diratakan seperti ini ya.
Dan setelah rata, kita taburi bagian pinggirannya menggunakan kacang cacah. Nah, setelah selesai, untuk yang terakhir, semprot di bagian tengah menggunakan buttercream dan beri cherry supaya lebih cantik dan manis. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan saya akan kemas menggunakan box styrofoam seperti ini. Hasilnya benar-benar cantik banget. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bento cake coklat pandan yang satu resep hasilnya jadi 9 piece atau 9 box ya. Walau cuma pakai 3 telur saja. Dan untuk satuannya ini bisa dijual 7 ribuan ya teman-teman. Lebih ekonomis dan lebih murah. Untuk rasanya ini dijamin enak, super lembut, empuk, dan gak nyeretin. Sangat recommended untuk pemula ya. Mantap sekali. Ini bisa dijadikan ide jualan untuk pemula, bisa dijadikan untuk hampers ulang tahun juga. Saya juga tidak sabar untuk mencobanya loh teman-teman. Wow, rasanya sangat lembut. Saya cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya ini bener-bener enak banget teman-teman. Perpaduan antara pandan dan coklatnya ditambah dengan topping coklat seperti ini bener-bener rasanya enak banget. Teksturnya lembut, empuk, manisnya pas dan gak nyeretin. Sangat recommended ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.